Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Marcin Polis dan Neta. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial di modul 7, materi modul 7 tentang, kita lihat materinya terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan lebih lanjut. Pemrograman mobile web di bagian modul 7. Oke, di sini kita akan melanjutkan tutorial di mana kita akan membuat berdasarkan modul tugas 5 dan 6 serta tutorial petunjuk 7.1 dan 7.2 yang di atas ini. Ini tutorial petunjuk yang seperti di atas ini. Kemudian pada semua view atau semua form input dan edit pada database perpustakaan. Oke. Setelah itu kita buat validasinya terlebih dahulu. Di sini kita buat duluan di bagian rak duluan, di tabel rak database perpustakaan. Di sini ada rak controller, edit rak dengan tambah rak. Oke, kita membuat terlebih dahulu yang pertama di bagian rak controller. Nah, untuk membuat pesan validasi kita harus ketikkan di bawah store. Di store di sini, kemudian di bawah dari tanda buka kurung kurawal. Lalu di sini tekan enter, kemudian di sini kita ketikkan. Di sini untuk pengetikan pertama kita ketikkan variabel messenger kemudian ketik seperti ini, kemudian sama dengan kemudian seperti ini. Setelah itu enter. Kembali kita tanda kutip ya seperti ini, baru di enter. Kemudian di belakang kita tambahkan titik koma. Ya, setelah itu enter. Ctrl Z. Kita enter di bagian sini supaya agak rapi. Kemudian di sini kita ketikkan di sini kita ketikkan required sama dengan lebih besar atribut wajib diisi bro. Maksudnya ini untuk pesan jika kita tidak mengisi kolom tersebut, maka dia akan muncul pesan bahwa atribut ini harus diisi. Oke. Atribut wajib diisi. Atribut wajib diisi bro. Atribut wajib diisi bro. Ini untuk pesan jika kita tidak mengisi data tersebut. Ya, seperti itu. Maka pesan yang keluar adalah atribut wajib diisi bro. Oke, nanti sebentar kita run, maka
hasilnya akan keluar jika kita tidak mengisi. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan koma, koma, kemudian enter, lalu tambahkan lagi tanda petik, kemudian di sini min sama dengan lebih besar, tanda petik lagi, lalu di sini kita ketikkan atribut harus diisi minimal atribut wajib harus diisi minimal kemudian titik 2 min karakter ya bro, seperti ini, kemudian tanda seru, lalu koma, enter, tanda petik, max sama dengan lebih besar, atribut wajib diisi maksimal, maksimal, atau di sini max karakter ya bro, ya bro, seperti ini, kemudian tanda seru. Setelah ini di bagian sini kita enter lagi, ya di sini kita enter, kemudian di sini kita tambahkan variabel keys seperti ini, kemudian validasi atau kita ketikkan validate, kemudian buka kurung tutup kurung variabel atau tanda dolar request, kemudian koma, enter, request, koma, request array atau array, tanda ini baru, tanda petik baru di sini kita ketikkan nama rak dengan keterangan nama rak. Nah, nama rak ini kita harus ketik sesuai dengan yang ada di sini. Nama rak, kemudian sama dengan lebih besar required tanda-tanda yang ya required titik 2 3 kemudian tanda ini lagi max 25 max. Setelah itu enter, keterangan
keterangan sama dengan lebih besar required keterangan ini tetap tidak pakai required saja. Kemudian yang kita harus tambahkan tanda ini, kita lupa tanda petik, lalu di sini koma, lalu di sini kita tambahkan variabel mesh, kemudian kita kira dengan titik koma. Oke, setelah itu kita buat lagi pesan untuk error di bagian edit dengan tambah. Kita buat pesan error di bagian edit. Nah, di sini kita harus ketikkan di bawah body. Enter, kita ketikkan pesan errornya. Di sini kita ketikkan yang pertama, yaitu kita kasih label atau kasih nama. Kita kasih nama yang standar seharusnya di depan. Ya, seperti ini. Kita ketikkan menampilkan error validasi. Validasi, kemudian ya seperti ini. Enter, kita ketikkan add if kemudian buka kurung, tutup kurung, lalu ini com, lalu buka kurung, tutup kurung lagi, buka kurung, tutup kurung lagi, variabel error, kemudian di sini lebih besar 0. Ya, seperti ini. Enter, lalu di sini buka lebih kecil, lebih besar, lalu di sini kita tulis UL, enter, kemudian add for each, buka kurung, tutup kurung lagi, kemudian variabel error, kemudian tambah lebih besar all, kemudian buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, s variabel error, di sini spasi biar kelihatan agak rapi. Setelah itu enter, di sini kita ketikkan error, variabel error, enter, and for each. Di bagian bawah sini adalah add and for each, enter, penutup dari UL, lalu
indiv ya seperti ini. Dia akan menampilkan error validasi. Ya, pada saat kita jalankan maka dia akan seperti ini. Kalau 8.000 rak maka pada saat kita tambah data rak, pada saat kita simpan dengan kosong seperti ini, maka ini kenapa tidak muncul, karena di bagian tambah kita juga harus isi sama seperti yang di sini. Jadi kita ambil saja ini, kita paste di bagian tambah, Ctrl V ya seperti ini. Kemudian kita refresh. Oke, pada saat kita tambahkan data rak, kemudian kita simpan dalam keadaan kosong seperti ini, maka akan muncul nama rak wajib diisi. Ya, contohnya kita isi di sini, lalu di sini kita tambahkan 2 karakter saja, lalu kita run beres. Maka di sini akan muncul nama rak harus diisi minimal 3 karakter ya bro. Jadi di sini kita harus isi 3 karakter. Yang ini nama rak, contohnya create. Lalu pada saat kita simpan, sorry, garis simpan, maka dia akan seperti ini. Oke, kemudian kita akan menambahkan di bagian penulis, penerbit, dan buku. Untuk di bagian edit ya tetap sama scriptnya seperti yang tadi. Di bagian body, di bagian sini ya ini scriptnya sama, hanya yang berubah di bagian messages-nya yang ini, yang berubah di sini saja. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang migration Laravel. Oke, kita akan belajar tentang ini, migration Laravel. Yang pertama kita ke Visual Studio Code. Baik, kita lanjut di bagian yang berikut, yaitu migration pada Laravel. Dari migration pada Laravel, pengertiannya migration adalah sebuah fitur pada Laravel. Kemudian migration merupakan kontrol sensitif pada database. Dengan menggunakan migration Laravel memungkinkan kita untuk mengelola database dengan lebih mudah. Dengan menggunakan migration, kita bisa membuat tabel data dengan lebih mudah dan cepat. Migration akan membuat atau menggenerate file generation sebagai control system. File inilah yang bisa dikirim oleh programmer antara satu sama lain saat membuka atau membuat aplikasi. Contohnya misalkan si programmer A membuat data mahasiswa, kemudian programmer B menangani proses pembuatan data dosen, dan programmer C menangani
proses pembuatan data, KRS dan KS. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya sudah memiliki beberapa database. Di sini kita buka database. PHP My Admin. Di sini saya sudah punya database dengan nama kuliah web. Ya, setelah itu kita buka di Visual Studio Code di bagian n.n di bagian di bagian bawah. .n di bagian sini. Nah, di sini connectionnya sama dengan MySQL, kemudian DB host sama dengan localhost, kemudian portnya 3306. Nah, nama database-nya perpustakaan, user, root, passwordnya kita kasih kosong seperti ini. Kemudian di sini kita bisa saja membuka terminal atau CMD. Di sini saya gunakan terminal. Terminal. Kemudian di sini kita ketikkan PHP artisan. Nah, di sini kita akan membuat migrasinya. Kita ketikkan PHP artisan make.2. Ini salah. Make.2 make migration. Nah, di sini kemudian spasi, contohnya kita akan membuat nama tabelnya mahasiswa. Nah, di sini kita akan ketikkan yang pertama create underscore mahasiswa underscore tabel. Kemudian kita tekan enter. Ya, dia akan jadi seperti ini. Nah, di sini sudah ada tanggal, bulan dengan tahun. Di sini tanggal 27 bulan 4 2021. Di sini terlihatnya sudah ada. Dari sekarang kita bisa lihat lokasinya di bagian database. Ini kita tutup. Di bagian database migration. Nah, ini tanggal 27 bulan 4 2021. Tanggal 27 bulan 4 2021. Lokasinya sudah ada di bagian sini. Di bagian database, kemudian migration. Ini sudah ada. Kemudian kita buka, maka dia akan jadi seperti ini. Setelah itu, nah, pada saat kita buka migration yang kita sudah buat, nah di sini Laravel sudah dalam migration ini Laravel sudah membuat dua buah metode atau function secara otomatis. Yang pertama itu up, yang kedua down. Nah, di bagian fungsi up ini untuk membuat tabel. Kemudian untuk metode down ini untuk menghapus. Pada metode up kita bisa melakukan atau bisa menentukan kolom apa saja yang ingin kita buat pada tabel mahasiswa.
Ya, seperti itu. Oke, untuk membuat migration di sini tabel mahasiswa, di sini kita hanya membutuhkan beberapa saja, itu yang pertama NIM, nama dengan alamat. Setelah itu kita membuat kolom di function up. Di sini tabel increment buka kurung tutup kurung ID, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini kita buat tambah lagi nama, variabel tabel, untuk nama kita pakai string nama titik koma, kemudian enter, name, variabel tabel, string kita gunakan varchar, string name, 8. Sorry. Tanda petik name, 8. Titik koma. Kemudian variabel tabel teks, alamat, variabel Ctrl Z, alamat, enter, variabel tabel, kemudian buka kurung tutup kurung titik koma. Seperti ini. Selanjutnya, nah di tabel mahasiswa ini terdapat nama, NIM dengan alamat. Nah, kita lanjut. Di dalam tabel mahasiswa ini terdiri dari nama, NIM, dan alamat. Terserah kita mau buat berapa kolom, ini kita sesuaikan. Di dalam tabel mahasiswa ini ada NIM, nama, NIM dengan alamat. Setelah itu, sebelum kita mengetik teks untuk memerintah agar tabel mahasiswa berjalan, kita menghapus tabel yang lain sehingga yang tinggal tabel mahasiswa saja. Kita hapus yang ini, kemudian yang ini juga kita hapus. Kemudian yang ini juga kita hapus. Ya, tinggal yang di migration ini hanya ada tabel mahasiswa. Kita ya seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan perintah php artisan migrate. php artisan migrate, kemudian enter. Pada saat kita enter, maka migrationnya sudah siap untuk dijalankan. Pada saat kita lihat di database,
di database. Nah, di sini sudah ada migration. Kita refresh ulang di bagian kuliah. Nah, di sini sudah ada migrationnya di sini. Pada saat kita klik, nah di sini ada ID migration dengan batch. ID-nya 1 migrationnya ini tanggal 28 April 2021. Kemudian create tabel mahasiswa. Kenapa saya tulis MHS? Karena di sini tabel kuliah web sudah ada mahasiswa. Jadi saya singkat dengan MHS, karena kalau saya pakai mahasiswa maka pada saat kita ketikkan di terminal atau CMD akan error. Kemudian batch 1. Oke. Kemudian di dalam tabel mahasiswa MHS ini ada ID, nama, NIM, alamat, create, add, update, add. Ya, seperti ini. Berarti sekarang kita sudah membuat migration. Selanjutnya kita akan membuat di bagian yang Eloquent Laravel. Oke, kalau untuk migration kita sudah membuat di database, kemudian migration dengan nama tabel MHS. Ya, kemudian kita ketikkan perintah di bagian terminal. Lalu kita ketikkan perintah php artisan migrate, maka akan muncul seperti ini. Berarti tabel mahasiswa yang ada di migrate sudah siap untuk dijalankan. Oke, kita lanjut di bagian Eloquent Laravel. Nah, di pada subjudul ini akan dijelaskan secara lebih jelas lagi tentang pengertian Eloquent Laravel. Nah, di sini cara belajar Eloquent ini kita akan belajar tentang cara membuat CRUD pada Laravel. Oh, bukan Laravel, Eloquent. Cara membuat CRUD pada Eloquent. Kemudian di sini kita akan belajar tentang cara kegunaan Eloquent. Cara kegunaannya nah, di sini kita lanjut di pengertian Eloquent. Pengertiannya Eloquent adalah sebuah fitur data yang ada pada database. Kemudian di bagian sini, di bagian ini saya kasih kecil, di bagian .n. Nah, di sini kita sudah konfigurasinya. Nah, di sini connectionnya MySQL, hostnya localhost, kemudian port itu 3306. Database-nya kita sesuaikan dengan database yang kita lakukan. Misalnya ada database perpustakaan, database kuliah web. Nah, di sini kalau database-nya perpustakaan tinggal kita ganti saja di sini dengan perpustakaan, atau kuliah web ya tetap kuliah web. Username-nya sama dengan root. Ya, seperti itu. Kemudian di sini kita akan membuat tabel untuk menyimpan data. Jadi kita buat model karyawannya dulu. Nah, untuk membuat file karyawan, kita langsung saja ke terminal atau di CMD. Oh, di sini terminalnya sudah
saya buka tadi ini, atau saja kita lihat CMD, tapi lebih bagus kita lihat terminal. Kemudian kita ketikkan PHP artisan make .2 model artisan model, kemudian karyawan spasi, kemudian M, garis datar M, seperti ini. Oke, pada saat kita enter, modelnya sudah berhasil dibuat, dan di sini migrasinya otomatis langsung dibuat juga. Di sini migrasinya langsung ada tabel karyawan seperti itu. Di database juga pasti sudah ada migration. Web migration. Oke, setelah kemudian di bagian model juga karyawannya sudah ada. Kemudian di migration karyawannya juga sudah ada. Di migration dia otomatis. Oke, setelah itu kemudian di sini untuk tabel karyawan, di sini kita ketikkan untuk mengisinya, kita ketikkan variabel tabel tanda datar lebih besar increment buka kurung tutup kurung tanda petik ID, kemudian di belakang tanda titik koma, enter. Lalu kita tambahkan lagi variabel tabel. Untuk nama kita pakai teks, kemudian buka kurung tutup kurung nama. Oh ya, lupa tanda petik nama. Oke, kemudian titik koma, lalu tambah lagi satu, yaitu tabel. Kemudian di sini untuk alamat tipenya teks, tipenya teks, buka kurung tutup kurung tanda petik alamat. Titik koma, kemudian tabel timestamps ini kita kasih rapi ya, seperti ini. Di sini kita membuat kolom untuk increment ID, nama, alamat dengan timestamps di belakang seperti ini. Setelah itu di bagian bawah sini dalam tabel karyawan, tadi kan sebelum itu kita ketikkan karyawan. Nah, kenapa di sini muncul karyawan? Karena di bagian migration akan membaca karyawan seperti itu untuk menambahkan. Nah, jadi di sini kita akan merubah karyawan menjadi karyawan.
Jadi di bagian sini kita hapus S, kemudian di bagian sini juga kita pakai karyawan biasa seperti ini. Di sini terdiri dari dua fungsi. Yang pertama fungsi up dengan fungsi down. Nah, di fungsi up kita ganti karyawan yang tadi dengan nama karyawan. Kemudian di fungsi down kita ganti karyawan yang pertama ada S di belakang, kita ganti dengan karyawan biasa seperti itu. Kemudian kita ketikkan perintah di PHP Artisan Migrate di bagian terminal. PHP Artisan Migrate. Oke, sudah. Di sini PHP Artisan Migrate, migrating create karyawan tabel, migrate dengan di sini dilengkapi dengan tanggal, bulan dengan 2000 dengan tahun, kemudian create karyawan tabel, ya seperti itu. Setelah itu di sini kita sudah berhasil membuat tabel karyawan di bagian database kuliah web. Nah, pada saat coba kita lihat di bagian database. Nah, di sini di bagian database sudah ada tabel karyawan seperti ini. Tabel karyawan dengan ID, nama, alamat, create add dengan update add. Seperti yang sebelumnya kita buat di migration mahasiswa. Saya singkat dengan MHS dengan nama, NIM, alamat, create add dengan update add. Sama juga. Karyawan. Kemudian di bagian sini penggunaan Eloquent Laravel kita sudah siap untuk menggunakannya. Kemudian di sini kita akan menampilkan data dari migration. Kita harus ketikkan seperti tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang shader dengan shader. Di tutorial di sebelumnya kita sudah belajar tentang di bagian modul 6 di bagian modul yang tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang shader dengan vector. Yang ini kita sudah belajar tentang yang ini. Dan untuk ketikkan perintahnya kita buka di bagian terminal, kita ketikkan PHP Artisan make set PHP Artisan make -2 set spacing set, kemudian karyawan shader. Pada saat kita enter maka di sini sudah muncul shader create successful seperti itu. Kita lihat di bagian database. Di shader. Nah, di sini sudah ada karyawan shader.
pegawai seder, karyawan seder. Nah, di karyawan seder ini kita akan membuat fakernya. Kita membuat fakernya yuk, sorry ini saya salah ketik. For buka kurung tutup kurung variabel s, variabel x, variabel shift 4, variabel x, 1 titik koma, kemudian variabel x lebih kecil sama dengan 10 titik koma, kemudian variabel plus, kemudian buka kurung kurawal, kemudian di sini kita kasih keterangan membuat data dummy sebanyak 10 rekor. Kemudian di sini kita kasih nama insert data, dummy dengan faker, enter. Kemudian db.2 tabel karyawan insert buka kurung tutup kurung kerinya, kemudian tanda petik, nama sama dengan lebih besar variabel faker, kemudian garis datar lebih besar name, enter. Kemudian alamat sama dengan lebih besar faker, address. Kemudian di belakang sini kita tambahkan titik koma, address. Di sini kita tambahkan variabel ya seperti ini.
Kemudian di bagian atas ini kita tambahkan use factor slash b factory s factor ya, seperti ini, titik koma. Oke. Kemudian di sini kita lupa, seharusnya kita tambahkan variabel factor sama dengan factor (2.2) create buka kurung tutup kurung ditanda petik id underscore id, kemudian titik koma, seperti ini. Kemudian kita tambahkan use illuminate support Pacades slash back db titik koma menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menjalankannya dengan PHP Artisan. Di sini kita ketikkan PHP Artisan db db.2 si garis datar plus kelas sama dengan karyawan sidar. Baik, pada saat kita jalankan maka dia akan muncul seperti ini, database setting complete successful ya, seperti ini. Setelah itu nah, di sini kita sudah berhasil buat. Nah, di sini for ini dia melakukan perulangan sebanyak ini di karyawan ini sebanyak 50. Nah, kalau kita ganti dengan 10 ya, dia melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Kita lihat di database karyawan, maka di sini sudah muncul. Oke. Dari sekarang kita ke bagian model karyawan. Nah, di sini kita tambahkan lalu kita ketikkan protected
kemudian spasi variabel tabel sama dengan karyawan titik koma. Jadi selanjutnya kita akan membuat root untuk menampilkan data pegawai. Untuk membuat root kita ke bagian web.php ya, web.php, lalu kita ketikkan root .2.2 get buka kurung tutup kurung tanda petik tabel karyawan koma tanda petik lagi karyawan kontroler index titik koma. Jadi sekarang kita akan membuat file karyawan kontroler dengan menggunakan PHP artisan. Kita di sini kita ketikkan PHP artisan make titik 2 kontroler kemudian spasi karyawan kontroler setelah itu tekan enter, maka di sini karyawan kontroler sudah berhasil dibuat di kontroler. Kita lihat di bagian app di bagian kontroler http kontroler ya, di sini sudah ada file karyawan kontroler seperti ini. Jadi di bagian atas ini kita buat script untuk panggil karyawan. Di sini kita kasih nama dulu, panggil karyawan, enter. Kita tambahkan use app/bake model /bake karyawan titik koma. Oke, seperti ini. Setelah itu, jadi di bawah sini kita ketikkan lagi di sini untuk mengambil data karyawan. Di sini kita kasih nama mengambil data karyawan, enter. Kita ketikkan variabel karyawan sama dengan karyawan titik 2 db al buka kurung tutup kurung titik koma. Kemudian enter.
Kemudian setelah mengambilnya, dia akan mengirim ke bagian view controller. Di sini kita kasih nama mengirim data ke view karyawan. Oke, kemudian enter. Di sini kita ketikkan region view buka kurung tutup kurung karyawan sama dengan lebih besar variabel karyawan. Kemudian ini salah. Di sini kita hapus dulu karyawan, kemudian koma buka kurung tutup kurung lagi. Bukan maknanya kemudian tanda petik lagi karyawan sama dengan lebih besar variabel karyawan, kemudian titik koma. Jadi di sini sudah kita buat seperti ini, dan di bagian atas ini dia panggil model karyawan seperti ini, use app model karyawan. Setelah itu dia mengambil data karyawan dengan variabel karyawan sama dengan karyawan titik 2 all, berarti semua data karyawan. Setelah itu dia mengirim data karyawan ke view karyawan dengan region view karyawan karyawan sama dengan lebih besar variabel karyawan, seperti itu. Setelah itu save all, lalu di sini dia mengirim ke bagian view. Nah, di bagian view coba kita lihat. View di bagian migration kita tutup, seeder kita tutup. Di bagian view ini kita buat lagi satu file, yaitu karyawan.blade.php. Enter, lalu kita ketikkan tanda seru, enter, yang seperti ini. Setelah itu kemudian di sini kita ketikkan, di sini saya buat satu data karyawan, kemudian di sini kita buat listnya dulu, di sini enter. Kita memanggil dengan membuka for each kemudian buka kurung tutup kurung variabel karyawan is variabel
variabel k, enter, kemudian lalu di sini kita ketikkan lagi nama titik dua variabel k nama. Setelah itu alamat atau liberapi, enter lagi, lalu ini enter, di sini alamat titik dua variabel k alamat, kemudian kita tutup dengan add for each, add and for each, seperti ini. Kita kasih rapi. Nah, di sini pada view karyawan.read.php ini kita tangkap variabel dari karyawan, tabel karyawan. Kemudian kita tampilkan data dengan menggunakan for each. Kita tampilkan menggunakan for each. Seperti ini. Kemudian kita jalankan dengan PHP Artisan Survey. Di sini saya punya sudah aktif. Dari sekarang kita tinggal jalankan saja. Di sini kita ketikkan localhost karyawan. Nah, di sini muncul error pada saat kita jalankan di localhost 8000 karyawan. Di sini target kelas karyawan tidak ditemukan. Berarti di bagian sini kita tambahkan yang app controller, Ctrl C, kita letakkan di bagian sini. Oke. Lalu kita refresh lagi. Ya, ada seperti ini. Jadi di sini dia akan muncul seperti yang ini. Ini dia melakukan perulangan sebanyak 50 kali karena di yang for tadi saya pakai 50. Seperti ini. Selesai.